Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Natasha Elvira Sukma dengan NIM 1801031018 dari Prodi D4 Kebidanan semester 4. Nah, di sini saya akan mengumpulkan tugas mengenai penyuluhan di mana dalam masa akhir kehamilan, yaitu materi yang akan saya sampaikan berupa persiapan persalinan. Nah, metode yang akan saya gunakan adalah metode ceramah. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum Ibu-Ibu, selamat pagi semuanya. Saya harap sehat selalu ya, sampai menjelang hari persalinan tiba. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Natasha Elvira Sukma. Jadi, di sini saya akan menyampaikan kepada ibu-ibu apa saja itu persiapan persalinan yang diperlukan. Nah, jadi persalinan itu sendiri merupakan suatu kejadian akhir dari proses kehamilan, di mana dengan berakhirnya keluarnya bayi, kemudian disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin. Nah, untuk itu kita bahas yuk apa aja itu persiapan persalinannya. Nah, jadi sebelum kita masuk untuk membahas apa saja persiapan persalinannya, kita harus tahu apa tujuan dari persiapan persalinan, di mana bertujuan untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan terampil. Jadi ibu-ibu sudah mengerti ya betapa pentingnya perencanaan persalinan itu sendiri agar nantinya prosesnya aman, kemudian kita sudah mengetahui siapa yang akan menolong pada saat akan melahirkan. Nah, baiklah kita langsung saja masuk ke rencana persalinan yang pertama Nah, ya. jadi yang pertama itu ada membuat rencana persalinan, di mana dapat kita lihat yang pertama itu tempat persalinan. Jadi di mana ibu akan memilih tempat bersalin itu ada baiknya segera direncanakan. Kemudian ada memilih tenaga kesehatan terlatih. Jadi kalau kita sudah kenal sama tenaga kesehatannya, tentunya kita akan nyaman pada saat proses bersalin. Kemudian bagaimana cara menghubungi tenaga kesehatan tersebut dan bagaimana transportasi yang bisa kita gunakan untuk ke tempat persalinan tersebut. Transportasinya harus segera kita siapkan. Jadi pada saat ibu sudah merasakan kontraksi, agar suami bisa siaga, kemudian transportasi sudah ada, akan segera kita tangani. Kemudian siapa yang akan menemani? Apakah hanya suami atau keluarga juga ikut menemani? Kemudian berapa biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkannya? Kemudian siapa yang akan menjadi keluarga jika ibu melahirkan? Yang kedua yaitu pembuat rencana pembuatan keputusan apabila terjadi kegawat daruratan, di mana pengambil keputusan utama dalam keluarga itu siapa. Nah, jadi kita harus tahu dulu ibu-ibu pengambil keputusan utama dalam keluarga itu siapa. Misalnya suami ibu. Dan kemudian kita juga harus mempersiapkan apabila pengambil keputusan utama tersebut sedang tidak berada di tempat. Jadi apabila pengambilan keputusan utama kita menggunakan suami ibu, kemudian bisa kita gunakan pengambilan keputusan apabila suami tidak ada, misalnya keluarga ibunya ibu gitu atau bapaknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mempersiapkan transportasi apabila terjadi kegawat daruratan. Nah, seperti yang sudah Ibu lihat, jadi kita sudah harus mengetahui di mana kita akan melahirkan, kemudian bagaimana cara menjangkau tempat persalinan tersebut. Nah, jadi pada saat Ibu sudah mengetahui tempatnya, kemudian sudah mempersiapkan alat transportasinya, tentunya kita tidak perlu bersusah payah lagi memikirkan pada saat Ibu sudah merasakan kesakitan. Nah, selanjutnya apabila terjadi kegawat daruratan, kemana Ibu mau dirujuk? Kemudian bagaimana cara Ibu mencari dana? Nah, tentunya kan itu harus sudah dipersiapkan sejak awal. Kemudian yang terakhir ada membuat rencana atau pola penabung. Nah, membuat rencana atau pola penabung ini sendiri tentu bukan dilakukan pada saat akan ingin bersalin saja. Tentunya dari awal pada saat Ibu sudah hamil, pastinya ibu-ibu sudah mulai nih menabung. Tidak hanya untuk bersalinnya saja, tetapi biasanya untuk menabung membeli bahan yang diinginkan. Bahan dan alat yang diinginkan. Nah, contohnya seperti pakaian babynya, kemudian untuk tempat tidur babynya, tentunya ibu-ibu pasti ini kan pinginnya yang sesuai dengan kita membuat persiapan persalinan, rencana-rencananya. Tentunya pada saat persalinan itu ada barang yang harus dipersiapkan untuk ibu dan juga untuk si baby nantinya. Nah, untuk ibu apa aja sih? Apakah ada ibu yang di sini sudah mengetahui?
Saya rasa mungkin ibu-ibu sudah mengetahui ya. Yang pertama pastinya kita harus mempersiapkan baju biasa untuk pulang nantinya, kemudian baju tidur, tentu yang nyaman dipakai ya Bu, kalau bisa. Kemudian kita harus mempersiapkan sandal, pakaian dalam, dan jangan lupakan pembalut wanita yang mana khusus untuk ibu yang baru melahirkan. Kemudian jangan lupakan juga gurita atau korset untuk ibu baru bersalin. Nah, jangan lupa juga membawa handuk serta setelah itu tadi kita bahas untuk ibunya, kemudian kita bahas Nah, persiapan kalau untuk babynya bisa kita lihat di sini ya ibu-ibu, ada popok, bisa ibu bawa beberapa buah, kemudian ada baju babynya, bawalah 2 karena bayi biasanya gumoh atau memuntahkan sedikit susu. Kemudian ada selimut atau bendong, kaos kaki dan kaos tangan, kemudian ada Setelah gendongan. ibu-ibu mengetahui apa aja yang harus kita persiapkan selama masa persalinan, diharapkan agar nantinya semua sudah itu yang dapat tersiap. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, semoga dapat membantu ya. Dan saya doakan semoga sehat-sehat sampai menjelang hari lahirannya tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.